Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rizky Fauzan. NPM saya 41182191230070. Saya dari Paralel 3. Di sini saya akan membuat video untuk tugas pertama dari mata kuliah praktikum faal. Yang pertama itu sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, otot, sendi, tendon, ligamen, fascia, dan bursa yang saling berhubungan. Sistem ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh. Yang kedua, membentuk tubuh bergerak, melindungi organ tubuh. Yang ketiga, menyimpan mineral seperti kalsium, fosfor, dan lain-lain. Yang keempat itu membantu produksi sel darah. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal merupakan komponen penting bagi kesehatan manusia. Gangguan pada sistem ini disebut gangguan muskuloskeletal yang bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti radang sendi atau patah tulang. Beberapa keluhan yang umum dirasakan pada gangguan muskuloskeletal adalah yang pertama, nyeri yang tumpul, tajam atau panas. Yang kedua, kekakuan sendi dan otot. Yang ketiga itu ada kemerahan dan pembengkakan pada area yang terkena. Yang kelima, kesemutan karena mati rasa. Yang ketujuh, perubahan warna kulit. Yang kedelapan, penurunan keringat. Kondisi muskuloskeletal dapat didiagnosa melalui wawancara, tes fisik, tes ronsen, tes laboratorium, atau prosedur diagnosa lainnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu sistem saraf. Sistem saraf di sini adalah kumpulan jaringan yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh, mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem saraf bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Sinyal-sinyal ini memberi tahu tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas seperti yang pertama, bernafas, yang kedua, bergerak, yang ketiga, berbicara, yang keempat, melihat, yang kelima, menelan, yang keenam, berpikir, yang ketujuh, mengingat. Sistem saraf juga berperan dalam mengatur reaksi tubuh dalam situasi yang menegangkan seperti tersipu atau malu, berkeringat, dan berkedip. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang disebut neuron yang saling terhubung melalui sinapsis. Neuron memiliki struktur khusus yang memungkinkan mereka untuk mengirim sinyal dengan cepat dan presisi ke sel lain. Jadi fungsi neuron di sini untuk mengirim sinyal dengan cepat dan presisi ke sel lainnya.
bisa dibilang dia yang mengirim itulah. Ilmu yang mempelajari sistem saraf disebut neuroscience. Yang ketiga itu sistem penciuman. Sistem penciuman itu adalah sistem sensorik yang berfungsi untuk mencium atau olfaksi. Jadi sistem penciuman dan sensorik itu sama, cuman namanya aja yang berbeda. Jadi pengertian sensorik itu sistem sensorik yang berfungsi untuk mencium atau olfaksi. Sistem ini terdiri dari dua jalur. Yang pertama itu jalur primer dan jalur penciuman sekunder. Penciuman bekerja dengan cara menerima, memproses, dan menginterpretasikan informasi bau. Penciuman juga merupakan salah satu indera khusus yang berhubungan langsung dengan organ-organ tertentu. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan sistem penciuman. Yang pertama itu saraf penciuman merupakan saraf kranial pertama atau CN1 yang dimulai di otak dan berakhir di bagian atas bagian dalam hidung. Penciuman berhubungan erat dengan fungsi-fungsi kompleks lainnya seperti pengecap atau rasa itu lidah, dan pembentukan memori tak sadar. Penciuman merupakan indera tertua secara filogenetik. Kemampuan penciuman dapat terganggu jika tidak dijaga dengan baik. Misalnya kayak lidahnya mati rasa, mungkin itu, atau lagi sakit hidungnya mampet atau pilek. Perubahan dalam penciuman dapat menjadi gambaran awal dari patologi yang mendasarinya. Selanjutnya sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini adalah sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Sistem ini juga membuang limbah dan produk metabolisme sel yang tidak dibutuhkan tubuh. Komponen utama sistem kardiovaskular ini adalah yang pertama itu jantung, organ berotot yang memompa darah ke seluruh tubuh, pembuluh darah termasuk arteri, kapiler, dan vena darah yang terdiri dari sel darah merah dan sel darah putih, plasma, dan trombosit. Sistem kardiovaskular terbagi menjadi dua lingkaran utama, yaitu sirkus paru-paru dan sirkus sistemik. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu sistem sirkulasi paru-paru berfungsi untuk mengoksigenasi darah, sedangkan sirkulasi sistemik berfungsi untuk mendistribusikan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi kalau yang paru-paru itu buat mengoksigenasi darah, kalau yang sirkulasi sistemik ini tuh buat menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Tuh.
Sistem kardiovaskular juga berperan dalam membantu menstabilkan suhu dan pH tubuh. Selanjutnya, sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia adalah kumpulan organ dan jaringan yang memungkinkan manusia bernapas, yang terdiri dari paru-paru. Yang pertama ada paru-paru, yang kedua hidung, yang ketiga mulut, yang keempat saluran udara, yang kelima otot, yang keenam pembuluh darah, yang ketujuh tulang rusuk. Nah, sistem pernapasan manusia ini berfungsi untuk menukar oksigen dan karbon dioksida, menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang dihirup, membantu proses penciuman dan bicara. Sistem pernapasan manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada sistem pernapas bagian atas dan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas terdiri dari hidung dan faring. Sedangkan pernapasan bagian bawah terdiri dari laring, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, alveolus, paru-paru, sampai pleura. Manusia memiliki dua mekanisme pernapasan, yaitu yang pertama pernapasan dada dan pernapasan perut. Selanjutnya ada sistem pencernaan manusia, adalah kumpulan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan agar tubuh mendapatkan nutrisi. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan yang merupakan serangkaian organ berongga yang memanjang dari mulut hingga anus. Organ-organ yang menyusun saluran pencernaan adalah mulut. Yang pertama ada mulut, kedua kerongkongan, ketiga ada lambung, keempat ada usus, yang kelima usus halus, yang kelima ada usus besar, dan keenam ada anus. Hati, pankreas, dan kantong empedu yang merupakan organ padat dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia bekerjasama dengan sistem saraf, aliran darah, dan hormon untuk mencerna makanan. Proses pencernaan makan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Pencernaan mekanik terjadi di mulut, kerongkongan dan kerongkongan. Bisa dibilang saat mengunyah makanan dan meminum minuman, itu pencernaan mekanik. Sedangkan kimia terjadi di lambung. Fungsi utama sistem pencernaan adalah mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti pertumbuhan, perbaikan sel, dan energi sehari-hari. Selain itu, pencernaan juga menghasilkan limbah yang dikeluarkan melalui anus berupa tinja atau feses. Selanjutnya ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar dan jaringan yang menghasilkan hormon zat kimia yang berfungsi sebagai pembawa pesan dalam tubuh. Bisa dibilang sistem endokrin ini sistem pembawa pesan. Hormon ini beredar dalam aliran darah dan memengaruhi hampir semua sel, organ, dan fungsi tubuh. Sistem endokrin juga memiliki fungsi utama, yaitu mengendalikan metabolisme, mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan, mengendalikan reproduksi, mengendalikan emosi dan suasana hati, mengendalikan fungsi seksual, mengendalikan tidur. Sistem endokrin ini bekerjasama dengan sistem saraf untuk memastikan tubuh berfungsi dengan baik. Perbedaannya, sistem saraf menggunakan impuls listrik untuk menyampaikan pesan, sedangkan sistem endokrin menggunakan hormon. Gangguan sistem endokrin dapat terjadi jika beberapa kelenjar mengalami masalah. Kondisi ini dapat menyebabkan perubahan pada seluruh fungsi dan sistem tubuh, sehingga muncul gangguan kesehatan tertentu.
Selanjutnya ada sistem genetik. Sistem genetik adalah serangkaian instruksi yang mengatur susunan genetik manusia, seperti bagaimana penampilan dan interaksi dengan lingkungan. Instruksi ini tersimpan dalam asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Materi genetik. Informasi yang terdapat pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunan. Materi genetik juga disebut asam nukleat atau faktor hereditas. Jadi yang pertama itu gen. Gen apa sih? Gen bagian terkecil dari DNA yang memberikan petunjuk untuk membangun molekul yang membantu fungsi tubuh. Yang kedua itu genom. Genom adalah seluruh komposisi genetik suatu organisme, termasuk gen-gen dan elemen-elemen lain yang mengendalikan aktivitasnya. Yang ketiga terapi gen. Terapi gen itu pemindahan materi genetik tertentu untuk mengubah karakteristik biologis guna mengobati berbagai penyakit, termasuk kanker. Genetik. Yang keempat itu genetika tumbuhan, ilmu yang mempelajari gen, keragaman genetik, dan pewaris sifat khususnya pada tumbuhan. Yang selanjutnya genetik terapan, ditujukan untuk mengubah genom organisme guna meningkatkan kegunaannya bagi tubuh manusia. Yang selanjutnya itu sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah kumpulan organ dan struktur yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan atau reproduksi. Sistem reproduksi manusia memiliki beberapa fungsi, diantaranya menghasilkan sel reproduksi, yaitu sel telur pada wanita dan sel sperma pada pria, menghasilkan hormon seksual yang mengatur perkembangan dan fungsi organ reproduksi, serta mempengaruhi perilaku seksual dan emosi manusia, mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh manusia, memungkinkan terjadinya kehamilan. Sistem reproduksi manusia memiliki perbedaan antara pria dan wanita, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun struktur yang mendukungnya. Reproduksi manusia adalah proses biologis yang bertujuan untuk mempertahankan keturunan dan mewariskan materi genetik dari satu gen ke generasi lain berikutnya. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang yang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.